Allah bestinya kata Ani. Besti, persidangan tindak pidana dugaan pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani lagi-lagi ngasih drama yang menarik untuk kita bahas ya. Dalam sidang kemarin, salah satu hal yang jadi perhatian adalah sikap tantrum Nikita yang marah-marah setelah majelis hakim menyatakan sidang sudah selesai. Alasannya Niki nggak terima kalau bukti yang dia punya soal dugaan adanya kong kali kong alias permainan curang antara pihak Reza Gladys dan oknum penegak hukum yang menangani kasusnya seolah nggak digubris sama majelis hakim. Alhasil, sejumlah pengamat hukum pun bereaksi ngasih pendapat atas apa yang dilakukan Niki itu. Jadi besti, waktu sidang kemarin Niki sempat bilang kalau majelis hakim kalau dia punya flash disk yang berisi bukti adanya percakapan antara pihak Reza Gladys dan oknum penegak hukum yang berupaya mengkondisikan statusnya sebagai terdakwa dugaan pemerasan. Tapi setelah Niki ngasih flash disknya tersebut ke hakim, dia malah disuruh untuk menempuh proses hukum lain untuk membuktikan dugaan tersebut. Langkah majelis hakim itu dikatakan Jainuddin, praktisi hukum yang terbilang lumayan mengikuti kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Nikita Mirzani, sudah sangat bijak loh besti. Pasalnya, sidang kemarin tuh belum sampai pada fase pembuktian, melainkan masih pemeriksaan saksi-saksi, di mana Dr. Oki jadi salah satu saksi yang dihadirkan di persidangan. Majelis Hakim yang mulia, pada kesempatan saat ini saya sampaikan bahwa saya sangat terkejut setelah mendengar rekaman suara, percakapan dan melihat screenshot percakapan yang patut diduga dari keluarga Reza Gladys, yang mana Reza Gladys atau keluarganya sangat patut diduga telah mengatur jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, dan juga patut diduga telah mengkondisikan jaksa penuntut umum dan majelis hakim yang mulia, serta patut diduga telah menjaga JPU maupun majelis hakim yang mulia. Semua itu hanya untuk mengkriminalisasi saya. Saya benar-benar takjub, yang mana dengan kejamnya saya dikriminalisasi dan semua sudah diatur secara masif dan terkoordinir yang patut diduga dilakukan oleh Reza Gladys atau keluarganya. Hal ini sebagaimana terbukti dengan adanya rekaman flash disk yang akan saya serahkan kepada majelis hakim yang mulia. Saya mohon setelah majelis hakim yang mulia mendengar isi dari flash disk ini untuk segera membebaskan saya dari rumah tahanan Pondok Bambu. Silakan duduk disamping penasihat hukum. Tadi sudah disampaikan oleh terdakwa, sudah mendengar semua ya. Dan majelis sejak awal sudah menyatakan bahwa untuk perkara, setiap perkara yang ada di Jaksa khususnya dalam hal ini perkara terdakwa yang saya tangani adalah tidak ada transaksional. Kalau memang ada yang menduga atau ada yang tahu ada transaksional, silahkan dilaporkan aja kepada yang berwajib ya. Silahkan dilaporkan kepada yang berwajib, begitu ya. Jadi jangan ragu-ragu. Kalau ada pihak dari dalam maupun dari luar yang ada transaksional mengatasnamakan hakim ya, silahkan sekarang juga dilaporkan ya, nggak usah ragu-ragu, begitu ya. Sampai cukup untuk hal ini, kita lanjutkan dengan saksi. Ada berapa saksi hari ini? Ya sebenarnya kalau memang Nikita Mirzani atau kuasa hukumnya menemukan bukti lain ya, terkait kasus yang ada, seperti halnya menemukan dugaan adanya kongkolingkong, adanya permainan di balik perkara yang dialami Nikita Mirzani, itu boleh-boleh saja ya. Dan itu bentuknya sifatnya dugaan ya. Hanya mungkin yang kita sayangkan gitu loh, kenapa gitu loh, itu harus dihadirkan di persidangan. Yang perlu dicatat
bahwa persidangan kemarin bukan persidangan untuk pembuktian, tapi persidangan kesaksian, ya enggak? Dan kalau menurut saya masih bagus hakimnya mau menerima. Bahkan hakimnya juga kan memberikan saran, hendaknya apa yang ditemukan segera dilaporkan. Ya, itu sudah bagus. Emang harusnya seperti itu mekanismenya. Jadi tidak serta-merta ditunjukkan di sana, minta diputar gitu loh. Seperti itu gitu loh, dengan harapan menggagalkan persidangan. No way. Ya, Nah, kalau Jainuddin menilai keputusan majelis hakim yang mempersilahkan Nikita Mirzani menempuh jalur hukum di luar persidangan atas temuannya tersebut, beda lagi dengan pendapat Ricky Sitohang, praktisi hukum lain yang juga kerap memperhatikan jalannya kasus perseteruan Nikita Mirzani dan Reza Gladys dari awal. Dalam persidangannya, majelis hakim dianggap kurang bijak karena seolah tak memberikan ruang buat Niki untuk melakukan pembelaan terkait statusnya yang saat ini jadi tersangka. Seorang Nikita, seorang terdakwa mempunyai hak untuk membela dirinya, untuk mendapatkan perlindungan, untuk mendapatkan keseimbangan hukum tentang peristiwa itu. Kenapa tidak diperbolehkan? Alasannya apa? Namanya sidang terbuka untuk. Sehingga ada ajang pembuktian di sana. Nah, ini dibuktikan apapun isinya, kan belum diperdengarkan, belum dilihat. Kenapa tidak diperbolehkan? Nah, ini saya sangat sayangkan majelis hakim dan JPU kenapa men-take down itu, kenapa tidak diizinkan. Ini sangat saya sayangkan sekali. Saya apresiasi nih kita tidak terima dengan situasi ini, hal yang betul-betul manusiawi menurut saya ya. Dia kan seorang manusia biasa. Kenapa dia tidak mendapatkan perlindungan hukum juga? Dia kan warga negara Indonesia yang perlu untuk dilindungi. Kalaupun kita mengatakan seperti itu, kan perlu pembuktian. Bagaimana saya mengatakan curiga atau tidak diputar? Kalau memang betul-betul kita menyatakan itu, buktikan aja. Kita ngomong gini, ya sudah buktikan di arena itu. Diputar, diperdengarkan, ada atau tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Sehingga publik tahu, arena persidangan terbuka tahu, hakim bisa menilai. Lebih lanjut, Jainuddin juga sepakat sama pernyataan hakim yang meminta Nikita Mirzani menempuh jalur hukum di luar persidangan terkait bukti yang dimilikinya itu. Hal senada juga sempat dilontarkan pihak kuasa Reza Gladys tak lama setelah sidang selesai digelar pada Kamis 31 Juli 2025 kemarin, loh Besti. Jelas Nikita Mirzani membacakan bahwa itu adalah dugaan adanya pengkondisian pembicaraan yang sifatnya dugaan itu patut dibuktikan, patut diuji, patut diselidiki. Di mana ranahnya? Di kepolisian, bisa di kejaksaan, atau menyangkut masalah administrasi bisa ke ombudsman, atau menyangkut masalah penegak hukum yang nakal bisa ke KY. Di sanalah tempatnya. Makanya saya katakan apa yang dilakukan Nikita kemarin itu sia-sia. Kalau memang mau ditindaklanjuti, laporkan. Emang itu yang benar gitu. Persidangan itu sudah bukan dugaan lagi terkait barang bukti. Itu adalah fakta. Ya nggak? Jadi apa yang dihadirkan, bukti maupun saksi maupun apapun dalam persidangan itu bukan berbentuk dugaan. Dugaan itu sudah adanya di kepolisian. Ya nggak? Tapi berbentuk fakta. Seperti itu. Makanya apabila itu mau ditindaklanjuti, laporkan gitu loh, agar segera ditindaklanjuti gitu oleh kepolisian, oleh KY dan sebagainya gitu loh. Tidak di sana ranahnya, itu salah. Apalagi dengan terang-terangan dia sedang di situ meminta keadilan di depan hakim. Tapi di sisi lain dia membacakan punya flashdisk bahwa ada permainan, bahwa ada pengkondisian antara mereka. Pak, itu blunder kalau menurut saya gitu. Harusnya flashdisk itu jangan ditongolin di sana. Jadi semua itu ada jalur hukumnya ya. Kalau kami membantah juga, kami kan nggak tahu apa isinya. Ya, kami nggak tahu apa isinya. Tapi semua itu ada jalur hukum. Semua hal-hal yang salah silakan masuk ke jalur hukum. Nanti ada bagian-bagian jalur hukum yang akan menentukan
seperti apa ke depannya. Gak cuma soal bukti flash disk aja loh Besti yang ramai jadi perbincangan. Soal sikap Niki yang sempat tantrum, marah-marah sampai ngambek gak mau balik ke rutan Pondok Bambu juga sukses jadi omongan. Nah, sikap tersebut dianggap kurang etis ditunjukkan di persidangan. Bahkan berpotensi membuat citra Nikita Mirzani jadi buruk di depan majelis hakim sehingga bisa mempengaruhi penilaian majelis hakim untuk membuat putusannya nanti. Wah, maksudnya nggak dapat keringanan karena nggak kooperatif dan nggak berkelakuan baik gitu ya? Bahaya Besti. Nikita Mirzani, Nikita itu sebagai terdakwa jelas ya, pikirannya masih kalut, mudah tersulut. Itu harusnya mampu dikendalikan oleh seorang kuasa hukum agar dia tidak membuat gaduh atau hal-hal yang kira-kira justru akan merugikan dia sendiri di persidangan. Bahwa ruangan persidangan itu tidak boleh siapapun melakukan kegaduhan atau merasa dirinya bisa melawan atau dirinya merasa hebat. Tidak, itu tidak dibenarkan. Begitu begitu seseorang menjadi terdakwa yang dinilai sama hakim adalah attitude, ya nggak, bersikap baik, ya nggak, dalam menghadapi persidangan, tidak emosional, apalagi teriak-teriak, apalagi seolah-olah istilahnya menantang, itu sangat tidak dibenarkan gitu loh. Bersikap baik, istilahnya sopan dalam persidangan itu merupakan penilaian. Ya, itu jadi nilai jelek di hakim. Ya, kasihan nanti Nikitanya hukumannya tadinya lebih ringan bisa jadi berat ya. Terusnya PH-nya ini ngajarin lah. Harus bantu terdakwanya. Kasihan Nikita dibuat seperti itu. Ya. Apalagi nih Besti, Nikita juga sempat berdebat dengan salah satu jaksa penuntut umum waktu mau diajak balik ke rutan Pondok Bambu. Sampai-sampai menolak memakai rompi tahanan dan borgol meski akhirnya bisa dibujuk dan melunak. Dalam pandangan para pakar hukum, hal tersebut sebenarnya nggak boleh sampai kejadian dan diharapkan nggak kejadian lagi di sidang-sidang berikutnya. Kalau emang Nikita Mirzani mau hukumannya nggak semakin berat. Apa yang dilakukan jaksa meminta Nikita Mirzani untuk menggunakan baju maupun borgol itu sudah sesuai SOP-nya dia, dan itu kewajiban dia buat mengingatkan selama dia menjadi terdakwa dalam tahanan kejaksaan. Tidak boleh menolak siapapun. Justru sesuatu yang salah kaprah apabila justru balik melawan. Gak boleh. Itu tugasnya dia gitu. Kita berharap ya untuk sidang berikutnya ya tidak terjadi hal seperti lagi. Itu sangat merugikan buat Nikita, ya enggak? Walaupun dia istilahnya sudah benar atau apapun, tapi itu bentuk-bentuk yang sangat tidak elok di ruangan persidangan. Jadi kalau melihat kemarin tuh ya, peristiwanya Nikita sampai marah, kecewa, menurut hemat saya situasi itu adalah manusiawi. Hal yang wajar dan dia spontanitas melakukan itu di luar nalar dia karena ada suatu kekecewaan yang sangat mendalam bagi yang bersangkutan. Itu spontanitas, walaupun di agenda persidangan tidak boleh itu terjadi, tapi harus kita juga manusiawi. Dan tindakan yang dilakukannya di pengadilan yang menolak di borgol dan lain sebagainya, itu adalah spontanitas dia lakukan. Kenapa? Karena luapan kekecewaannya, karena aspirasinya tidak tersalurkan. Saya minta untuk kedepannya pihak Nikita juga harus berhati-hati juga, jangan juga melakukan tindakan-tindakan blunder di pengadilan itu. Karena kita sebenarnya dari awal kami ingatkan juga, berulang kami melalui media ini berulang kali kami katakan, kasihan sebenarnya melihat terdakwa ini. Dia punya anak 3 yang butuh bimbingan anaknya ini supaya dibimbing kebutuhan hidupnya. Tapi dengan keangkuhannya, ya terimalah bagiannya nanti. Bagaimana putusan hakim yang kita akan dengar nanti selanjutnya. Gitu cenah Besti. Menurut kalian gimana nih? Setuju nggak sama pendapat mereka tentang Nikita di sidang kemarin? Kasih tahu Ani di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.